Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar dari Alkitab tentang belajar dari kitab Roma bagian 1, yaitu hukuman Tuhan terhadap penyembah-penyembah berhala. Bahan bacaan hari ini kita akan baca dari Roma 1 ayat 21 sampai 32. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka membuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Itulah penekanan daripada Rasul Paulus tentang penyembah-penyembah berhala di Roma. Saat itu mungkin penyembahan berhala dalam bentuk patung, makhluk-makhluk atau hewan-hewan yang dianggap kudus atau suci dan disembah oleh mereka. Zaman sekarang berhala-berhala berubah rupa, bisa menjadi harta kita, menjadi jabatan atau posisi kita di kantor, atau juga mungkin keluarga kita bisa menjadi berhala kita, bahkan pasangan hidup kita, mungkin suami kita atau istri kita, dan juga jumlah followers kita, subscribers kita mungkin yang menjadi berhala kita. Dan untuk hal itu Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan pasti akan menghukum mereka, dan menghukumnya juga masih selama di dunia, selama masih hidup di dunia. Seperti kita lihat di ayat 24, yaitu bahwasanya Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka untuk mencemarkan tubuh mereka. Kemudian di ayat 26 dan 27 dikatakan bahwa istri-istri mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar, dan juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, bahkan birahi dengan sesama jenis atau melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Kita lihat belakangan ini banyak sekali negara yang memaksakan atau mensahkan LGBT, pasangan LGBT di negara mereka. Jadi itu adalah bentuk hukuman Tuhan sebenarnya kepada manusia yang tidak mau mengenal Tuhan. Dan juga karena mereka tidak mau mengakui Allah dan menggantikannya dengan hal-hal lain, maka Tuhan juga menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, yang kita bisa baca dalam ayat 28 sampai 31. Jadi permasalahannya di sini adalah untuk mereka masih ada di sekitar kita, yaitu umat Tuhan yang berniat atau ingin untuk hidup kudus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena di sekeliling kita hal-hal seperti itu terjadi, yaitu kita harus tetap lebih intim bergaul dengan Tuhan Yesus melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa, syafaat kita, dan juga melalui pujian dan penyembahan kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan Tuhan Yesus
memberkati.